Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Mimpi buruk. Daddy, aku minta gendong, seru seorang wanita yang mengenakan kostum baby shark yang tiba-tiba sudah menghampiri Randu. Apa ini anak Randu dan Lea? Kenapa balita ini lucu sekali? Hai, Randu tak tahu harus memanggil balita ini apa. Randu merasa perlu menyiapkan nama untuk calon anaknya. Lalu kenapa anak Randu sudah sebesar ini? Baby Shark, jawab balita tersebut yang langsung membuat Randu mengernyit. Nama kamu Baby Shark, siapa yang memberikan nama konyol itu? Seperti tak ada nama lain saja, omel Randu pada sang balita yang kini sudah menggosok-gosok kepalanya yang berbentuk hiu, mangap ke wajah Randu. Sedikit geli. Peluk, ucap balita itu selanjutnya seraya merentangkan kedua tangannya dan Randu segera memeluk balita lucu itu dengan senang hati. Namun baru beberapa saat Randu memeluknya, tiba-tiba Randu sudah merasakan nyari di lehernya bagian samping. Ucap balita bernama Baby Shark itu lagi yang ternyata sudah menggigit leher Randu. Hah? Baby Shark, maem Daddy, ucap balita yang kini mulutnya sudah penuh dengan darah dari leher Randu tersebut. Randu menjerit kencang dan langsung melempar balita Baby Shark tadi sekuat tenaga. Namun aneh bin ajaib, si balita tak sedikit pun terluka dan malah langsung berdiri lalu mengejar Randu yang sudah kalang kabut. Tolong, aku digigit Baby Shark. Randu mencari-cari tak karuan, seraya memegangi lehernya yang tadi berdarah karena mendapat gigitan dari balita Baby Shark. Tapi anehnya, darah Randu sekarang malah berubah jadi ribuan choco chips yang mendadak keluar dari leher bagian samping. Apa-apaan ini? Randu, Lea mengguncang tubuh Randu dengan sekuat tenaga. Karena suaminya itu yang tidur sambil mencari-cari dan kakinya tak berhenti menendang-nendang. Randu, Lea yang kesal akhirnya mendorong Randu hingga jatuh ke bawah ranjang bersama beberapa boneka Baby Shark yang menimpa wajah suaminya tersebut. Randu serta-merta langsung bangun dan menatap linglung ke sekitar. Aku di mana? Tanya Randu yang masih menoleh ke kanan lalu lanjut ke kiri. Nyawa Randu seolah baru saja terkumpul saat akhirnya pria itu menyadari kalau dirinya baru saja jatuh dari atas ranjang. Bagaimana bisa? Selama 26 tahun hidup di dunia ini, perasaan baru sekarang Randu mengalami tidur sampai jatuh dari ranjang. Kenapa aku bisa jatuh, sayang? Tanya Randu seraya mengambil satu boneka Baby Shark yang cukup besar dan hendak ia peluk karena mungkin ia pikir itu adalah guling. Namun Randu kemudian menjerit saat ia menyadari kalau yang tadi ia peluk bukan guling melainkan boneka Baby Shark. Randu refleks melempar boneka tadi hingga boneka terbang tak tahu rimbanya. Berisik, Randu, kamu kenapa sebenarnya? Tanya Lea yang sudah melongok ke arah Randu yang masih berekspresi lebay seraya menyingkirkan beberapa boneka Baby Shark yang ada di sekelilingnya. Tapi hampir setiap sudut kamar Randu ini sudah berubah menjadi kandang Baby Shark sekarang. Jadi disingkarkan juga rasanya sia belaka. Aku baru saja mimpi buruk, cerita Randu dengan raut wajah lebay. Aku kejar oleh Baby Shark ini. Lalu aku digigit, lanjut Randu lagi seraya menunjukkan satu boneka Baby Shark dan menggoyangkannya di depan wajah Lea. Randu kemudian melempar boneka yang dipegangnya tadi dan merasa begidik. Lebay sekali. Lebay,
boneka Baby Shark mana bisa gigit kamu? Lea memukul Randu memakai boneka Baby Shark yang ada di dekatnya. Mereka kan lembut dan lucu begini, jadi nggak mungkin gigit kamu. Lanjut Lea lagi yang sudah ganti memeluk boneka Baby Shark raksasanya. Sayang, jangan peluk. Peluk boneka Baby Shark itu lagi. Randu cepat bangkit berdiri. Lalu pria itu menyingkirkan si Baby Shark raksasa dari pelukan Lea. Peluk aku saja dan jangan lagi peluk boneka Baby Shark ini. Randu menyingkirkan boneka yang tersebar di seantero ranjang dan kamar. Aku tidak mau kalau anak kita nanti jadi mirip Baby Shark. Ucap Randu lagi yang sontak langsung membuat Lea tergelak. Menang apa hubungannya? Dasar aneh. Lea merangkul Randu, lalu menciumi wajah suaminya itu tanpa henti seperti biasa. Ya. Biarkan saja, ketimbang Lea menciumi Baby Shark menyebalkan. Emwa ah. Lea pelan. Randu mengingatkan Lea yang sudah mulai menindihnya. Cium Baby Shark-nya juga. Lea sudah mengambil satu boneka dan menyodorkannya ke depan wajah Randu. Sontak Randu langsung berteriak. Tidak mau. Randu meratakan sekali lagi konselir Lea yang terpaksa ia pakai di leher karena ciuman maut Lea yang akhir ini suka meninggalkan bekas kemerahan. Ganas juga Lea belakangan ini. Efek dari hormon kehamilan memang luar biasa. Baiklah, sudah tak kelihatan, gumam Randu saat melihat di cermin sekali lagi. Randu lalu keluar dari kamar dan langsung ke dapur untuk menghampiri Lea yang entah sedang berbuat apa. Pagi ini Lea mendadak mau pergi ke dapur lagi setelah beberapa bulan kemarin Lea mabuk berat efek dari kehamilannya. Sayang, aku bikinin bekal buat kamu. Seru Lea seraya menunjukkan kotak bekal yang sudah cukup lama menganggur di lemari. Tumben, sudah sehat sekarang? Tanya Randu seraya merangkul pinggang Lea, lalu mencium tengkuk istrinya tersebut. Jangan lama ciumnya, nanti aku minta jatah, loh. Goda Lea yang sudah berbalik dan merangkulkan lengannya di leher Randu. Nanti malam lagi jatahnya, aku kerja dulu, ujar Randu seraya mencolek gemas hidung Lea. Kamu nggak mau lihat bekal kamu dulu? Aku bikin yang spesial, ujar Lea yang langsung membuat Randu penasaran. Spesial? Hah? Randu refleks terlonjak dan tutup kotak bekal yang tadi ia pegang langsung terlempar ke lantai saat Randu melihat wujud dari sandwich di dalam kotak. Bentuknya Baby Shark. Gila. Kenapa semua serba Baby Shark begini? Kenapa kaget begitu? Kamu nggak suka sama bekal buatan aku? Omel Lea seraya berkacak pinggang pada Randu. Sayang, bukan begitu. Aku suka sama bekal buatan kamu. Sergah Randu yang buru membujuk Lea.
Aku cuma kaget aja dan kagum juga karena kamu kok bisanya membentuk sandwich ini jadi sepertinya baby shark. Orang lain belum tentu bisa, loh. Cerocos Randu panjang lebar mengeluarkan jurus kata manis demi membuat Lea agar tidak ngambek. Lea masih merengut. Sayang, bujuk Randu lagi yang kini sudah bersimpuh di depan Lea yang memang duduk merengut di kursi makan. Terima kasih buat bekal cantiknya, ya. Ucap Randu lagi seraya menciumi tangan Lea. Nanti pasti kamu buang sampai di kantor, tebak Lea yang masih merengut. Enggak lah, nanti aku makan, beneran, janji Randu pada Lea. Kalau mau makan ekornya dulu, baru kepalanya. Jangan kebalik pokoknya, Lea menuding dan mengingatkan Randu. Ekornya dulu baru kepalanya, Randu bergumam dan ingat. Oke, aku ingat, Randu mengacungkan jempolnya pada Lea. Nanti jangan lupa kirim videonya pas kamu makan, pesan Lea lagi yang sontak langsung membuat Randu ternganga. Apa ini juga bagian dari ngidamnya ibu hamil? Ekornya dulu baru kepalanya, Randu bergumam seraya mutar sandwich bentuk baby shark di depannya. Tak lupa Randu juga tersenyum pada kamera ponsel yang saat ini tengah merekam dirinya yang sedang makan sandwich baby shark. Kalau bukan demi menuruti ngidamnya Lea, Randu tak akan melakukan hal konyol ini. Katanya tadi trauma dikejar baby shark. Lalu kenapa sekarang malah makan baby shark? Tanya Hazel bertepatan dengan Randu yang baru saja menggigiti ekor baby shark-nya. Sial, umpat Randu kesal. Tadi Randu memang sempat curhat pada Hazel perihal Lea yang ngidam baby shark. Hingga Randu terpaksa membeli semua boneka baby shark di toko dan berakhir dengan Randu yang mimpi buruk tentang balita baby shark. Rasanya Randu masih begidik jika mengingat mimpinya semalam tentang balita baby shark. Ini sandwich, ya? Tanya Hazel selanjutnya merasa kepo. Rekan sekaligus atasan Randu tersebut menunjuk ke kotak bekal Randu yang tadi dibawakan oleh Lea. Ya, ini namanya sandwich baby shark, Pak Kepala. Tidak dijual dimanapun dan hanya dibuat oleh Lea. Limited edition, jawab Randu pamer. Hazel malah justru tergelak mendengar jawaban lebay Randu. Jangan lupa hari ini ada pemeriksaan beberapa saksi, ujar Hazel mengingatkan Randu yang sudah lanjut menyantap bekal sandwich-nya. Kau duluan saja, nanti aku menyusul, ujar Randu dengan mulut yang masih penuh sandwich. Randu bahkan baru ingat, kalau kamera ponselnya masih menyala sejak tadi. Apa itu artinya obrolannya bersama Hazel tadi turut terekam juga? Sudahlah, nanti tinggal Randu cut saat dikirim ke Lea. Aku makan ekor baby shark-nya, sayang, ucap Randu pada kamera ponselnya, seolah-olah kamera itu adalah Lea. Sudah mirip orang gila, ya? Sekarang aku ganti makan kepalanya, ujar Randu lagi seraya menggigit kepala sandwich baby shark yang ternyata berisi telur. Wow, ada kejutannya, gumam Randu seraya terkekeh sendiri.
Randu, panggil Hazel lagi dan Randu hanya bisa berdecak. Randu segera menghabiskan sandwich-nya. Sebelum kemudian pria itu mematikan kamera ponselnya dan menyusul Hazel ke ruang pemeriksaan. Sudah dimakan sandwich-nya, Lea? Randu masih berdiskusi dengan Hazel saat pesan dari Lea masuk ke ponselnya. Randu hendak mengetikkan balasan pesan, namun Hazel dengan cepat melontarkan pertanyaan. Kau paham maksudku tadi? Iya, tentu saja paham. Aku menyimak sejak tadi dan tidak sedang melamun. Jawab Randu sedikit bersungut. Tapi tanganmu sibuk mengutak atik ponsel. Hazel mengendikkan dagunya ke tangan Randu yang memang masih berada di atas layar. Dan tentu saja hal itu sontak membuat Randu meringis. Hanya sedang membuka pesan dari Lea. Seperti kau tak pernah bucin saja pada Myra, ujar Randu beralasan sekaligus meledek Hazel. Ngomong soal bucin, aku harus pulang cepat hari ini, ujar Hazel seraya menutup map di depannya. Ada acara apa? Tanya Randu kepo. Myra ulang tahun, dan aku sudah berjanji akan mengajaknya berkunjung ke makam kedua orang tuanya, jelas Hazel. Happy birthday, Randu bertepuk tangan dengan lebay. Yang ulang tahun Myra dan bukan aku, ujar Hazel memperjelas. Nanti bisa kau sampaikan ucapanku tadi pada Myra, tukas Randu yang hanya membuat Hazel mengangguk. Jadi, kau akan cuti? Tanya Randu selanjutnya. Paling lama 1 pekan, aku yakin kau bisa menggantikanku selama aku pergi. Hazel mengerling pada Randu. Aku boleh minta naik jabatan bulan depan? Randu mengajukan negosiasi. Mau naik jadi apa, Pak Kepala juga? Tanya Hazel. Bukan, di atasnya Pak Kepala, jawab Randu mengingat-ingat. Kau bisa jadi kepala rumah tangga kalau begitu, ujar Hazel akhirnya yang langsung membuat Randu tergelak. Aku pulang duluan, pamit Hazel selanjutnya pada Randu yang hanya mencibir. Randu lanjut mengetikkan pesan balasan pada Lea yang tadi belum jadi ia ketik. Sudah aku makan sandwich-nya, sayang. Terima kasih bekal cantiknya, Randu. Tak berselang lama, balasan pesan dari Lea sudah masuk ke ponsel Randu. Kenapa lama sekali membalas pesan? Dari tadi mengetik terus. Isi pesannya padahal juga hanya 9 kata. Kau sedang bersama siapa, Lea? Randu sontak mengernyit dengan pesan garang Lea. Aku bersama Hazel tadi, Randu. Tadi, lalu sekarang, bersama seorang wanita, kau selingkuh di belakangku, Lea. Hah, Lea kenapa? Gumam Randu yang mendadak bingung dengan isi pesan Lea yang tiba-tiba menuduhnya selingkuh. Segera Randu menelepon istrinya itu via video call agar Lea percaya. Sayang, sapa Randu setelah Lea mengangkat video call-nya. Kau sedang di mana? Di rumah selingkuhanmu? Cecar Lea yang wajahnya sudah berubah merengut.
Aku masih di kantor. Lihat, tidak ada siapa di depanku. Randu mengarahkan kamera ponselnya ke setiap sudut ruangan Hazel. Tadi Randu memang sedang berada di ruangan Pak Kepala itu, untuk membahas kasus. Itu ada foto siapa di atas meja? Tanya Lea dengan suara yang sudah meninggi. Foto Hazel, Myra, dan Zelira. Aku sedang di ruangan Hazel, sayang. Jelas Randu pada sang istri. Kenapa tidak di ruanganmu sendiri? Kau menyembunyikan sesuatu di ruanganmu? Tuduh Lea lagi yang langsung membuat Randu garuk kepala. Tadi aku sedang membahas kasus bersama Hazel, sayang. Sergah Randu kembali menjelaskan pada Lea. Lalu Hazel mana? Aku tak melihatnya di mana. Mana? Cecar Lea lagi. Dia sudah pulang tadi. Myra ulang tahun dan Hazel mau mengajaknya pergi. Lalu kenapa kau tidak pulang juga? Kenapa kau masih betah di kantor? Ada siapa sebenarnya di kantor? Kau punya wanita simpanan karena sekarang aku hamil dan berubah jelek. Bersambung.